Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Maureen Pangaraguan Afik dengan NIM 1908 1030 1080. Kali ini kita akan menganalisis laporan keuangan. Nah, laporan keuangan dari perusahaan apa yang kita analisis, yaitu dari perusahaan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau yang biasanya kita kenal dengan Alfamart. Nah, perusahaan ini itu sudah berdiri sejak tahun 1989 hingga saat ini. Perusahaan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk ini merupakan perusahaan sektor barang konsumsi primer, subsektor perdagangan retail barang primer, industri perdagangan retail barang primer, dan subindustri supermarket. Kantor pusat dari perusahaan PT Alvaria Trijaya ini berada di Tangerang dan memiliki kantor cabang sebanyak 32 yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, perusahaan ini tuh awalnya merupakan perusahaan keluarga Joko Susanto yang sejak berdirinya Alfamart ini tidak pernah mengubah namanya, dan awalnya perusahaan ini itu bergerak di bidang perdagangan dan distribusi lalu merambah ke sektor minimarket. Nah, PT Sumber Alvaria Trijaya ini mulai memasuki Bursa Efek Indonesia tahun 2009 dengan nama saham AMRT. Selain dikenal dengan nama Alfamart, PT Sumber Alvaria Trijaya ini juga mempunyai maskot yang dikenal dengan nama Alwi. Yang pertama, kita akan membahas aktivitas operasi perusahaan. Nah, dalam aktivitas operasi perusahaan ada laba operasi dan laba non operasi. Nah, di situ laba operasi itu terdiri dari pendapatan itu, beban pokok pendapatan, beban penjualan dan distribusi. Nah, dalam laba operasi ini hanya berasal dari aktivitas operasi perusahaan saja, yakni penjualan produk secara tunai maupun secara kredit. Nah, laba operasi dari perusahaan AMRT ini hanya sampai laba bruto. Kenapa? Karena laba, beban dan pendapatan lainnya itu masuk ke laba non operasi, dan di dalam beban dan pendapatan lainnya itu berisi mengenai aktivitas di luar operasi. Nah, selanjutnya ada laba non operasi. Seperti yang saya bilang tadi, laba non operasi ini terdiri dari pendapatan lainnya dan beban lainnya. Nah, di mana beban dan pendapatan lainnya ini terjadi karena adanya penjualan aset tetap, penghasilan royalti dan lain sebagainya. Penghasilan dan beban tersebut tidak termasuk dalam komponen laba operasi karena tidak termasuk dalam aktivitas operasi inti perusahaan. Selanjutnya ada imbal hasil atas modal investasi dan profitabilitas. Yang pertama ada imbal hasil atas operasi neto. Nah, sebelum kita mencari RNOA atau imbal hasil atas operasi neto, kita harus mencari komponennya terlebih dahulu, seperti ada NOA, rata-rata NOA, NOPAT, dan lain sebagainya. Setelah kita mencari NOA, NOPAT, dan lain sebagainya, kita akan mencari dari perhitungan RNOA atau imbal hasil atas aset operasi neto, di mana rumusnya yaitu NOPAT dikurangi rata-rata NOA. Nah, dari perhitungan RNOA AMRT ini memiliki arti bahwa tingkat pengembalian operasi aktiva bersih itu sebesar 5,28% pada tahun 2019 dan 4,3% pada tahun 2018. Nah, RNOA AMRT ini memiliki nilai yang cukup besar, jadi dapat disebutkan bahwa AMRT ini memiliki tingkat pengembalian aktiva bersih yang cukup baik karena dilihat dari NOA atau aset operasi itu cukup stabil dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa. Nah, di situ atau yang biasa kita sebut ROCE, itu ada rumus laba neto dikurangi dividen saham preferred dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Nah, berdasarkan perhitungan di atas ini menandakan bahwa perusahaan AMRT ini mampu menghasilkan laba dari dana yang sudah diinvestasikan kepada pemegang saham masing-masing 0,277 dan 0,217 pada tahun 2019 dan 2018. Nah, ROCE dari perusahaan ini tergolong cukup rendah. Nah, jika ROCE semakin tinggi, maka penggunaan dana untuk menghasilkan laba itu semakin efisien juga. Selanjutnya ada komponen imbal hasil atas ekuitas yang dipengaruhi oleh leverage.
Nah, di situ sebelum kita mencari ROCE yang dipengaruhi oleh leverage, ada komponen-komponen terlebih dahulu yang harus kita cari seperti NFO, rata-rata NFO, leverage, NFR, spread, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui komponen tersebut, kita akan mencari imbal hasil atas ekuitas yang dipengaruhi leverage atau ROCE. Nah, di situ ada diperoleh rumus RNOA ditambah leverage dikalikan dengan spread dan ditemukan nilai sebesar 5,68%. Nah, dari perhitungan ini perusahaan ROCE dari perusahaan AMRT ini sebesar 5,68% dapat dikatakan bahwa perusahaan ini cukup baik karena jika dilihat spreadnya pada perusahaan AMRT ini bernilai positif. Artinya leverage ini akan menaikkan ROCE selama spread itu bernilai positif. Nah, secara sederhana dapat digambarkan seperti ini. Jika imbal hasil atas aset operasi NITO ini tinggi, maka perusahaan tersebut artinya lebih tinggi dari biaya utang yang membiayai aset-aset tersebut. Selanjutnya ada imbal hasil atas aset operasi neto yang berhubungan dengan margin laba dan perputaran neto. Nah, di situ margin laba operasi itu rumusnya apa dibagi penjualan dan perputaran aset untuk menentukan imbal hasil neto itu penjualan dibagi dengan rata-rata aset operasi neto. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut menandakan bahwa rata-rata aset tetap yang dimiliki oleh AMRT ini digunakan untuk penjualan. Nah, tingkat perputaran di atas itu mengartikan bahwa tingkat volume aset penjualan dari setiap uang yang diinvestasikan pada aset itu sebesar 3,8%. Nah, angka tersebut itu menunjukkan bahwa aset-aset tersebut yang digunakan untuk penjualan sebesar Rp19.228.974.000. Nah, jika dilihat dari perhitungan di atas margin laba operasi itu sebesar 0,0083. Angka ini juga tergolong rendah. Jika margin laba operasi itu ditingkatkan, maka penjualan juga akan meningkat. Selanjutnya ada imbal hasil atas modal yang diinvestasikan. Nah, imbal hasil atas modal yang diinvestasikan ini menunjukkan bahwa laba yang dihasilkan dari modal yang diinvestasikan itu sebesar 0,10. Nah, sebelum mencari ROIC itu kita harus mencari laba dibagi dengan modal investasi. Nah, modal investasi ini dari utang berbunga ditambah dengan ekuitas pemegang saham. Nah, dari nilai 0,10 ini artinya mengukur seberapa besar modal yang memberikan jasa untuk produksi dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk menghitung modal investasi ini sebelumnya kita harus mengetahui utang berbunganya dari apa. Nah, seperti yang saya lihat di CLK nomor 32B, utang berbunga ini terdiri dari utang obligasi, utang bank jangka pendek, jangka panjang, utang sewa pembiayaan, dan utang pembiayaan konsumen. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan terkait arus kas perusahaan. Yang pertama ada arus kas bebas atau free cash flow. Nah, dari arus kas bebas ini memperoleh rumus NOPAT dikurangi dengan perubahan NOA. Sebelumnya kita kan sudah mencari NOPAT dan NOA. Jadi kita hanya mengurangkan untuk mencari perubahan NOA itu hanya dikurangkan dari 2019 dikurangi 2018. Nah, analisis rasio kas bebas ini diperoleh angka Rp330.409,19. Nah, angka ini itu menggambarkan jumlah yang tersedia untuk aktivitas bisnis setelah penyisihan untuk kebutuhan pendanaan dan investasi perusahaan untuk mempertahankan kapasitas produktif perusahaan tersebut. Selanjutnya ada rasio kecukupan arus kas. Nah, rasio kecukupan arus kas ini dari rumus jumlah kas dari operasi selama 3 tahun, yakni 2019, 2018, dan 2017 dibagi dengan jumlah penambahan properti, penambahan persediaan, dan ditambah dengan dividen tunai. Nah, saya mengambil dari penerimaan kas dari kegiatan usaha lainnya ini karena saya berasumsi kegiatan ini tuh berhubungan dengan penjualan persediaan. Nah, berdasarkan perhitungan ini, rasio kecukupan arus kas pada AMRT ini cukup tinggi, yakni lebih dari 1, senilai 3,74.
Nah, angka ini tuh dinilai cukup baik, yang menandakan bahwa AMRT ini dapat mencukupi kebutuhan dividen dan tingkat pertumbuhan operasi dengan uang tunai tanpa membutuhkan dana dari eksternal. Nah, mengapa rasio kecukupan arus kas ini? Karena kecukupan arus kas ini sangat tinggi, karena menurut saya AMRT ini kan perusahaan dagang yang eh, menjual kebutuhan sehari-hari, maka siklus arus kasnya itu bergerak secara cepat. Selanjutnya ada rasio reinvestasi kas. Nah, rasio reinvestasi kas ini pada tahun 2019 dan 2018 itu sebesar 3,52% dan 4,2%. Menandakan bahwa perusahaan AMRT ini kurang memuaskan dalam hal investasi atas aset yang mencerminkan kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali ke perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasinya. Biasanya rasio ini itu dapat dikatakan memuaskan pada angka 7-11%. Selanjutnya adalah analisis laporan keuangan terkait likuiditas serta struktur modal dan solvabilitas. Pertama itu ada analisis likuidasi berbasis kas. Nah, rasio kas yang terhadap aset lancar yang tergolong cukup rendah. Nah, pada tahun 2019 dan 2018 ini masing-masing sebetulnya 0,26 dan 0,16. Diartikan bahwa aset lancar dari perusahaan AMRT ini likuidasinya tergolong cukup rendah. Jika angka rasio ini semakin tinggi, maka aset lancar perusahaan itu juga semakin rendah. Namun kas dan setara kas ini makin tinggi. Nah, rendahnya rasio ini itu dikarenakan karena aset lancar dari AMRT ini tergolong cukup rendah, sehingga adanya perbedaan jauh dari kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya ada rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek. Rasio ini tuh mengukur ketersediaan kas untuk membayar kewajiban saat ini. Kas yang dimiliki itu oleh AMRT ini sebesar 0,29 pada tahun 2018 dan 0,18 pada tahun 2018 untuk membayar kewajiban pada masing-masing tahun. Nah, jika rasio ini semakin tinggi, maka kas yang dimiliki perusahaan itu mampu menutupi kewajiban perusahaannya juga. Nah, kinerja perusahaan ini juga akan dikatakan baik jika rasio ini semakin tinggi. Selanjutnya ada total utang terhadap modal dan total utang terhadap modal ekuitas. Perusahaan AMRT ini memiliki rasio total utang terhadap total modal sebesar 72%. Nah, modal kerja ini dari perusahaan diperoleh dari aset lancar perusahaan ditambah dengan total utang. Nah, rasio ini itu mengukur hubungan antara total utang dan total modal. Perusahaan itu memiliki total modal yang cukup tinggi sehingga rasionya pun juga ikut tinggi. Nah, selanjutnya ada total utang terhadap modal ekuitas. Hasil dari perhitungan ini itu menggambarkan total utang terhadap modal ekuitas perusahaan AMRT. Nah, dari hasil perhitungan ini mengatakan bahwa total utang AMRT itu 4,8 kali modal ekuitasnya. Pendanaan kredit AMRT ini 480 untuk setiap 100 rupiah pendanaan ekuitas. Selanjutnya ada analisis kesulitan keuangan, memprediksi kesulitan keuangan perusahaan. Itu ada rumus Altman Z-score. Nah, dari rumus ini tuh diketahui memiliki probabilitas kebangkrutan yang rendah. Z-score yang kurang dari 1,20 itu menunjukkan probabilitas yang tinggi. Namun AMRT ini menunjukkan angka 3,62. Artinya perusahaan ini tuh mampu melunasi semua kewajibannya pada tahun 2019. Nah, kondisi dari keuangannya AMRT ini cukup baik, maka para pihak berkepentingan juga dapat menggunakan rasio ini untuk kebutuhannya. Selanjutnya ini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari hasil analisis ini berdasarkan dari hasil dari beberapa analisis di atas, perusahaan AMRT ini memiliki kas yang sangat baik. Nah, dari hasil analisis rasio kecukupan arus kas itu, perusahaan memiliki rasio yang cukup bagus, sebesar 3,74. Jika dilihat dari analisis rasio tersebut, perusahaan itu memiliki rasio di atas 1, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut itu memiliki siklus kas yang baik, di mana perusahaan AMRT ini dapat membayarkan utangnya dengan kas yang dimiliki perusahaan. Sebagai analisator, perusahaan ini baik untuk dijadikan investasi karena perusahaan ini itu memiliki kas yang baik sehingga dapat melunasi utang-utangnya tanpa pendanaan eksternal. Sekian dari analisis saya Pauren Pangrango Wanfik, izin undur diri. Terima kasih.